Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. NIM saya 23020360090. Saya akan mempresentasikan tentang konsep kedaulatan rakyat atau implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Nah, kedaulatan rakyat mencakup beberapa aspek penting, yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas memastikan bahwa penguasa bertanggung jawab kepada rakyat, sementara transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam pengelolaan kekuasaan. Negara hukum. Sekarang mari kita bahas apa itu negara hukum. Negara hukum adalah suatu sistem di mana hukum menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara. Prinsip-prinsipnya meliputi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum. Dalam negara hukum, setiap individu termasuk penguasa harus mematuhi hukum yang berlaku. Terus yang keempat itu kita membahas hubungan kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum memiliki hubungan yang erat. Kedaulatan rakyat menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh penguasa adalah representasi dari kehendak rakyat. Ketika hukum ditegakkan, rakyat dapat menjalankan hak-hak mereka tanpa takut akan penindasan. Lalu implementasi kedaulatan rakyat. Salah satu cara kedaulatan rakyat diimplementasikan adalah melalui pemilihan umum. Proses ini harus dilakukan secara transparan agar setiap suara dihargai. Selain itu, lembaga perwakilan rakyat juga memiliki peran penting dalam penyampaian aspirasi rakyat. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Tantangan dalam implementasi hukum. Namun kita tidak dapat mengabaikan tantangan yang ada. Keterbatasan akses informasi sering menghambat partisipasi masyarakat. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi masalah serius yang mengancam kedaulatan rakyat. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses politik juga perlu diatasi. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan pengetahuan yang baik, rakyat akan lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, memperkuat lembaga pengawasan juga sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Kita juga perlu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan baik di tingkat lokal maupun nasional. Mari kita lihat contoh negara yang berhasil mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam hukum negara. Seperti negara-negara Skandinavia, mereka menerapkan sistem demokrasi yang kuat dan transparan serta memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam praktik. Dan sebagai kesimpulan, kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam hukum negara. Untuk mewujudkannya, kita perlu berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Itu cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada banyak sekali salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yumkin hadamini wa atul qotaya wa afaminkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.